cross, you have finished it all. Seberapa yang kita sudah hadir di ruang meeting Zoom ini, sebelum kita berkarya melakukan aktivitas kita, izinkan pagi hari ini Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, jika kita izinkan Roh Kudus berkarya, maka kita yakin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Berkaryalah Kudus, berkaryalah. Haleluya. Yesus, karyalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus dalam setiap hati kami pagi Tuhan. Berkaryalah di sini, berkaryalah dengan kuasa, berkaryalah Roh Kudus di sini di hatiku, berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa,
Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita sembah Dia, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Berkarya baru. Terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Bapa, kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mohon kesediaannya nanti hambanya yaitu Bapak Stefanus Serigar. Sorry Pak, ini ada gangguan apa wifi kita. Ya, lanjut namanya. Ya, terima kasih Tuhan sudah tolong. Sudah dibuka dalam doa tadi? Sudah. Ya, baik. Haleluya. Ya. Ya, inilah kalau kita dalam Tuhan ada saja yang harus dihadapi. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, kita percaya ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, tembok-tembok masalah, tembok-tembok pertumbuhan akan jebol. Amin. Haleluya. Hati senang. Hati senang di dalam Tuhan.
bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan berkarya dalam hidup kita, menjamah hidup kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya. Firman Tuhan adalah suluh dalam setiap langkah kita. Haleluya. Kita katakan, ku rindu firman. Ku rindu firman, ku rindu sabda firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabda, ku rindu firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh surapi apamu. Berfirmanlah Tuhan, rindu menikmati sabdamu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabdamu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa.
Kuasa berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Sama-sama katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus sudah apa? Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Doa firman Tuhan, mohon kesidaknya yaitu Ibu Adeline Tamon. Ya, silakan Bu berdoa untuk firman Tuhan. Baik Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat sempurna dan baru. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, upgrade setiap hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan diberikan, disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang telah ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom, apakah suara saya kedengaran dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Kita bersyukur kita boleh kembali ada di grup kita, walaupun secara online ya. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini saya berikan tema pelayanan yang berdampak. Bagaimana pelayanan itu tidak hanya sekedar lagi hanya khotbah di mimbar, tetapi ada sesuatu yang boleh dirasakan oleh orang yang kita layani, sehingga pelayanan itu menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan seseorang. Bukan berarti pelayanan di mimbar itu salah, tidak. Intinya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan ada di situ, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendobrak itu. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Demikian firman Tuhan, saya mulai ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudaraku, sebelum kita jauh firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang penting kita pikirkan pertama adalah apakah memberi itu hanya tugas jemaat atau hamba Tuhan juga harus memberi. Ini penting sehingga antara memberitakan firman Tuhan dan bertindak secara iman itu menjadi balance di dalam kehidupan kita. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak, bolehkah kami layanan di wilayah Lampung? Lalu saya katakan, Bapak dari mana? Ada yang berkata, ada yang dari Jakarta, dari mana. Lalu saya bertanya, Bapak mau buat apa di Lampung? Kebanyakan orang akan menjawab, kami mau pelayanan. Ya, pelayanan seperti apa? Lalu saya berkata, kalau hanya khotbah di mimbar, Pak, sudah banyak pengkhotbah yang hebat sekarang. Bukannya saya melecehkan orang lain, tetapi saya ingin lebih menegaskan kepada pelayanan itu harus berdampak. Saya belajar dari cara hidup Rasul Paulus, kenapa jangkauan Rasul Paulus itu lebih luas dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Padahal yang ada 11 murid yang memang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apakah mereka berhasil? Berhasil. Tapi jangkauan pelayanannya tidak seluas daripada Rasul Paulus. Apa rahasianya sehingga Rasul Paulus dapat menjangkau begitu banyak? Ternyata salah satunya pilar yang dibangunnya adalah ada satu usaha yang dibangunnya untuk mendongkrak dan menopang pelayanannya, yaitu membuat tenda. Di sistem pelayanan zaman sekarang sering kita sebut dengan pelayanan dengan sistem holistik. Tetapi Bapak Ibu masih banyak gereja yang belum bisa menerima ini. Saya sering dijuluki pendeta duniawi, pendeta kok ngurusin dunia gitu. Saudaraku, memang dari awal kami pelayanan karena saya memang Tuhan panggil untuk pelayan jadi hamba Tuhan di desa. Saya tidak punya mungkin kalau ditaruh di kota nggak bisa kali gitu ya. Sehingga Tuhan berikan hikmat bahwa pelayanan di desa itu harus punya strategi yang berbeda. Jadi kami membangun dengan sistem holistik. Lalu saya membangun pemikiran bahwa tidak hanya hamba Tuhan di kota yang diberkati, hamba Tuhan di desa pun harus diberkati. Kenapa harus diberkati? Supaya pelayanannya bisa berdampak. Kita untuk pelayanan masa kini tidak bisa lagi hanya berkata iman, tetapi tidak ada tindakan nyata. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nah, kalau ini kita aplikasikan di dalam kehidupan hamba Tuhan, apakah kita hanya menabur firman Tuhan tanpa melakukan sesuatu? Salah satu pelayanan yang saya kerjakan adalah bahwa bagaimana saya mencoba memanage dan memanajemen keuangan jemaat. Dengan cara apa? Saya bersama dengan istri komitmen bahwa kami tidak akan pernah memberikan sesuatu berbentuk uang kepada jemaat karena itu akan merusak. Dan beberapa kali pelayanan seperti itu menjadi bumerang bagi mereka karena rupanya salah satu sifat manusia itu suka menerima tetapi sulit untuk mengembalikan. Nah, oleh karena itu kami mencoba dengan cara membekali mereka dengan usaha. Jadi jemaat itu yang nganggur itu kita bukakan usaha yang sesuai dengan minat mereka. Apa yang mereka bisa kerjakan. Dan saat ini saya sedang membina salah satu jemaat kami yang sedang merintis usaha
jahitan. Dia buka jahitan, dia pintar menjahit. Saya coba membimbing dan mengarahkan di situ. Oleh karena itu, saudara, ketika kebenaran firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai. Persoalannya adalah jumlah daripada tuaian yang akan kita tuai ternyata dipengaruhi oleh seberapa banyak kita menabur. Ini Alkitab katakan, saudara. Orang yang menabur sedikit, ini sering saya ulang supaya kita paham bahwa hamba Tuhan juga sudah tidak boleh hanya berpikir saya pengkhotbah, saya hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan juga harus menabur sehingga dia menuai. Sudah tidak waktunya lagi kita berkata bahwa keuangan gereja sangat lemah. Saudaraku, kita yang menentukan keuangan gereja itu kuat apa tidak. Bagaimana kita mengajar jemaat berpikir bahwa hidup itu, kasih itu bukan menerima. Ini pola pikir yang harus dibangun di dalam kehidupan orang Kristen pada masa kini, bahwa gereja itu kan penuh kasih. Jadi seolah-olah nanti dia dapat sesuatu dari gereja. Kasih itu memberi. Kasih itu berarti sesuatu dikeluarkan dari diri kita dan diberikan kepada orang lain. Nah, maka kasih kita itu yang kita khotbahkan itu, yang kita ucapkan itu, disertai dengan satu tindakan kecil yang berdampak bagi orang lain. Maka dampak itulah nanti yang bisa diingatkan atau mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, salah satu ciri khas daripada gereja tempat kami melayani, gereja yang kami layani ini gereja kecil, ibadah mungkin hanya 25 sampai 30 orang saat ini. Namun kesaksian daripada beberapa orang dan ada orang yang diberkati dan menjadi jiwa baru di tempat kami, bahwa mereka berkata bagaimana gereja sekecil ini dapat mengadakan. Kami mengadakan Natal itu, saudara, tidak hanya acara seremonial ibadah. Memang hampir di setiap Natal pasti ada makan, tetapi kami menyediakan makan itu yang terbaik. Sampai mereka berkata, catering di restoran mana, Om? Nah, apakah keuangan gereja kita kuat? Saya katakan tidak sekuat itu, tetapi saya menanamkan bahwa memberi itu adalah harga yang harus kita bayar ketika kita berani berkata kita orang Kristen. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah bagaimana kita memberi kalau tidak ada yang akan kita berikan? Bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara berkat, sedangkan untuk makan masih bergumul, masih harus berdoa? Saya tidak setuju, saudara. Hamba Tuhan berkata, saya puasa. Puasa bukan karena memang ada program untuk puasa, tetapi karena memang sudah tidak ada lagi yang diolah untuk dimakan. Saya tidak setuju itu. Tuhan kita terlalu dikecilkan menurut saya di situ. Nah, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita mampu memberi dan menabur, maka kehidupan hamba Tuhan itu harus terlebih dulu selesai dengan yang namanya uang. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita harus berkata saya harus pelayanan di gereja yang besar dengan gaji yang besar sehingga saya bisa melayani? Saudaraku, saya katakan bahwa dari awal saya selalu ditempatkan di pedesaan. Saya tahu pahit getirnya yang namanya kekurangan, saya tahu pahit getirnya yang namanya bergumul untuk makan, tetapi saya katakan, Tuhan, saya harus selesai dengan itu. Bagaimana kita berkhotbah, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi kampung tengah masih bergemuruh, saudara.
Nah, oleh karena itu, kita harus naik dari situ. Seorang hamba Tuhan harus selesai dengan itu, sehingga tidak lagi menjadi beban dan bumerang ketika berbicara tentang berkat. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita tabur itu, akan menentukan apa dan seberapa banyak yang akan kita tuai. Lalu di ayat itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Nah, di sini salah satu manajemen yang paling penting, Bapak Ibu. Banyak orang berkata ketika sistem pelayanan holistik nanti modalnya dari mana, ininya dari mana. Sebenarnya hal tersulit dalam pelayanan sistem holistik itu bukan modal sebenarnya, itu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Hal terbesar adalah kerelaan hati. Kenapa? Banyak orang tidak siap ketika sudah memegang uang banyak, masih enggak dia berani berkata cukup karena hari ini mau pelayanan. Berani enggak dia menutup usahanya karena sudah jamnya untuk melayani Tuhan. Tantangan terbesarnya di situ, Bapak Ibu, bukan di masalah modal. Ini yang kami alami, saudara. Dulu dari awal pelayanan kami itu usaha Kentucky Fried Chicken, bikin stand-stand seperti itu. Lalu puji Tuhan, Tuhan izinkan terjadi kelangkaan minyak di Lampung. Lalu istri saya mencoba mencari sampai ke Bogor sana. Dan puji Tuhan, kami menjadi punya usaha minyak. Kami fokus di minyak dan beras hingga sampai hari ini kami ada di D2. D2 itu berarti di atas distributor dan di bawah pabrik. Dan kami juga menjadi rekanan Bulog untuk beras dan juga menjadi agen resmi minyak curah dan minyak kemasan, terutama yang merek minyak kita, gitu ya. Dan saya juga seorang guru agama Kristen di salah satu SMP di daerah kami. Jadi apa yang dipesankan oleh ketua sinode saya dulu ketika berkunjung ke tempat kami, dia berkata, kembangkan seluruh potensi yang ada. Jangan katakan tidak ada uang. Uang itu ada. Tinggal kamu bagaimana mengembangkan diri dan meningkatkan potensimu. Dan itu yang saya kerjakan, Bapak Ibu. Saya mengajar. Lalu ketika ada kesempatan untuk ujian P3K saya ikuti, puji Tuhan lolos. Apakah usaha ini langsung berkembang begitu saja? Enggak. Kita mulai hanya dari 25 kilo. Kita dengan tekun, kita dengan setia, lalu kita ikuti peraturan-peraturan yang ada, kita tidak main gelap-gelapan, kita tidak melanggar aturan. Jadi kuncinya sebenarnya adalah kerelaan hati, sehingga ketika, jadi tidak heran kalau di tempat kami, kalau hari Minggu itu jemaat datang, begitu salaman di depan gereja, dia akan langsung menuju pastori. Apa yang dilakukan? Dia cari makan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba bayangkan ketika ada jemaat Tuhan yang lapar, lalu datang di pastori, tetapi Bapak Ibu gembalanya tidak ada sesuatu yang bisa dihidangkan. Ini hal yang sangat kecil ya dan sepele dalam pelayanan masa kini. Tapi di tempat kami itu hal yang biasa terjadi. Itu makanya saya selalu pesankan kepada orang yang bagian masak di pastor itu, hari Minggu itu masak lebih banyak ya. Dan anak-anak sekolah minggu kami juga betah seharian di pastori. Karena apa? Mereka terjamin nggak akan lapar. Apakah mereka disangoni orang tuanya jajan? Disangoni. Tapi orang tuanya tidak akan khawatir kalau di gereja dia pasti makan. Nah,
Maka dikatakan dia 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ketika hamba Tuhan sudah diberkati, maka harus dengan rela hati berbagi. Karena apa? Hamba Tuhan itu, saudara, bukan hanya sekedar pemimpin secara iman, tapi hal yang paling utama adalah seorang hamba Tuhan, hidupnya harus bisa dinikmati orang lain. Apa yang dia punya harus bisa dinikmati orang lain. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan dengan sedih hati, jangan pernah berpikir ketika sesuatu keluar dari hidupmu. Ketika engkau memberkati orang lain, lalu engkau akan berkekurangan, menjadi miskin. Ini pola pikir seperti ini harus kita rubah. Jadi kalau memberi karena keterpaksaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi yang menyenangkan hati Tuhan apa? Dikatakan di bagian terakhir ayat 7 itu, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Lampung ini kota yang berbeda dengan kota-kota pada umumnya. Terutama daerah kami, Tulang Bawang Barat. Di sini tidak ada angkutan umum, Bapak Ibu, tidak ada angkot, jadi sangat jarang. Saya di sinode kami, pertemuan majelis daerah itu, yang terdekat itu adalah perjalanan setengah jam, gitu ya. Dan itu hanya satu. Kami ada sekitar 10 gereja, ada yang perjalanan sampai 4 jam ditempuh naik kendaraan. Lalu kalau tidak ada kendaraan umum, naik apa? Ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau kita harus punya kendaraan sendiri. Minimal sepeda motor. Tapi persoalan kedua adalah bahwa dari tempat saya pelayanan ini, radius 5 km itu sudah zona rawan. Tempat saya pelayanan ini sangat rawan dengan begal, saudara. Jadi kalau saudara pernah dengar di TV itu begal, ya asalnya dari tempat kami ini. Tapi apakah akan berhenti di situ? Nah, ini mohon maaf bukan pamer ya, tapi ini memang kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan. Ketika saya datang di gereja ini, tidak ada alat musik, tidak ada sound system, lalu gerejanya itu sudah waktunya renovasi, maka hal itu mengajar saya untuk terus bergerak dengan pimpinan Tuhan dan meletakkan hati saya di tangan Tuhan. Lalu ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu ketika kita sudah dengan rela hati. Maka hal yang saya kerjakan ketika akan dikirim ke Lampung adalah saya menjual semua apa yang saya punya di Jawa Tengah, dan ketika saya sampai di Lampung orang berkata, tempat pelayanan kami itu adalah padang gurun. Tapi saya mantapkan hati saya dengan berkata bahwa padang gurun Tuhan bisa rubah menjadi taman Tuhan. Seorang hamba Tuhan senior berkata, kalau kamu tahan 1 tahun, saya berikan 1 jempol. Tahan 2 tahun, saya berikan 2 jempol. Lalu saya sekarang sudah masuk ke tahun ke-13. Dari mana jempolnya 13? Tapi apakah karena kuat dan hebat saya? Tidak. Karena kasih Tuhan. Maka dikatakan menjadi penandasnya di ayat 8 itu, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Apa kasih karunia-Nya? Saya saksikan salah satu Bapak Ibu ketika saya akan mengurusi perizinan ini. Awalnya kami merintis itu kan tidak paham tentang izin-mengizin bahwa jual minyak curah itu harus punya izin. Lalu pas ada sidak di pasar itu, saya ditanya, ada izinnya enggak? Enggak ada, Pak. Saya enggak paham soal izin itu. Pahamnya saya jual minyak. Lalu, enggak boleh, Pak, katanya. Lah terus gimana, Pak? Saya harus urus itu di mana? Itu saya yang buat. Ya sudah, Pak. Bapak bantu saya supaya saya bisa jual minyak. Bagaimana caranya saya ngikut.
Singkat cerita dia berkata, ya sudah Bapak besok ke kantor. Yang berkata itu adalah orang dinas perdagangan, Koperindak. Dan surat saya jadi dan terus diperbaharui hingga sampai saat ini, sehingga saya ada mulai dari kelas pengecer sampai di kelas D2 sampai saat ini. Semua karena kasih karunia. Saya pikir siapa saya kok hebat teman, iya kan? Semua karena kasih karunia. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana berdampak yang berikutnya? Ketika kita sebagai hamba Tuhan, sudah diberkati Tuhan, jangan menunggu untuk peralatan dan kebutuhan gereja itu hanya menjadi tanggung jawab daripada gereja. Dalam berbagai hal, untuk pengumpulan dana di gereja saya bersama dengan istri sepakat, kami selalu memberikan contoh. Baik itu dalam pembagian alat untuk renov gereja, kita selalu ambil bagian di situ. Dan dalam pelayanan diakonia pun kita selalu ambil bagian di situ. Nah, ketika hamba Tuhan dikatakan menjadi garda terdepan, itu bukan berarti hamba Tuhan itu menjadi tameng, tetapi hamba Tuhan itu menjadi contoh. Paham saya, gembala itu dia berjalan di depan dan mencontohkan cara berjalan yang benar kepada domba yang di belakang, sehingga domba itu tidak akan salah jalan, walaupun tetap ada yang menyimpang, saudara. Sama seperti Judas Iskariot, kan saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang salah kepada Judas. Tapi apa yang menjadi masalahnya Judas? Masalah Judas terbesar sebenarnya cinta akan uang. Maka ketika seorang wanita menuangkan minyak narwastu di kakinya, dia berkata, alangkah sayang kalau dijual bisa digunakan untuk fakir miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Sebenarnya bukan itu. Alkitab mencatat bahwa dia suka mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, persoalan kedua yang terberat bagi pelayanan holistik, tadi saya katakan bahwa yang pertama itu modal terbesarnya adalah kerelaan. Persoalan kedua adalah tidak cinta uang. Tidak cinta uang. Kalau kita masih berfokus kepada uang dalam pelayanan ini, maka sulit Bapak Ibu. Terus terang saya banyak tidak disukai oleh tim misi yang menyatakan tim misi yang datang dari kota besar. Ketika mereka bertanya kepada saya dan saya berkata, kamu mau bikin pelayanan apa di Lampung? Kalau dia katakan hanya khotbah di mimbar lalu nanti diantar ke gereja-gereja lain, saya katakan mending gak usah. Apalagi ada hamba-hamba Tuhan yang suka berjanji, nanti kamu begini Pak, nanti begitu, begini, banyak janji. Saya katakan gak usah. Nah, tetapi ketika mereka berkata kami ingin memberkati jemaat, silakan datang. Itu berarti berdampak. Belum lama ini, minggu yang lalu, ada tim pelayanan yang bernama Sehati dari Jakarta dan daerah Temanggung. Saya lihat mereka begitu berdampak. Ada sesuatu cindera mata yang mereka berikan kepada jemaat, kepada hamba Tuhan, lalu kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Cindera mata inilah yang akan mengikat firman Tuhan yang mereka sampaikan ini. Dan rupanya itu lebih berdampak, Bapak Ibu, daripada hanya sekedar khotbah lalu pergi. Nah, oleh karena itu, yang kedua yang saya katakan, hamba Tuhan kalau mau berdampak tidak boleh cinta uang. Rela hati, berani bayar harga, dan tidak boleh cinta uang. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, kata berkecukupan ini perlu kita pikirkan. Ada kata berkelimpahan di bagian yang pertama di ayat 8 itu.
Lalu ada kata berkecukupan. Kalau berkelimpahan berarti sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi mana mungkin seseorang berkecukupan, dikatakan berkecukupan kalau untuk makan. Kita bergumul. Ini mungkin di Jakarta, di kota-kota besar tidak dialami lagi. Tetapi kalau di desa, hal seperti itu sering dialami, saudara. Bahkan banyak kesaksian yang saya dengar. Kami karena nggak ada makanan, kami makan singkong, ngumpulin keong ini segala macam. Aduh, saya pikir ini salah manajemen. Jangan salahkan Tuhan. Dan jangan dirohani-rohanikan. Kan baru ini yang Tuhan percayakan. Setiap orang kan diberikan talenta berbeda-beda. Saya kira bukan seperti itu. Kita harus membuka cara berpikir kita berubah dari situ. Bahwa Tuhan sudah menyediakan, kalau kita baca sampai ke ayat berikutnya, ayat 10 yang menyediakan benih bagi penabur. Kita harus paham bahwa hamba Tuhan itu tidak boleh lagi hanya berkhotbah di mimbar. Dikatakan menabur benih itu kan berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan walaupun resikonya. Seperti saya katakan tadi, wala Pak Mauli hamba Tuhan tapi ngurusin dunia katanya. Emang saya sudah di sorga, saya katakan. Saya kan belum di sorga, saya masih di dunia. Pelayanan saya masih di dunia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Penegasannya kan luar biasa. Berkelimpahan, berkecukupan, berkelebihan dalam hal kebajikan. Saya tidak pernah sepele dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan pelayanan di pelosok-pelosok desa di tanah air ini, saudara. Saya mengatakan mereka orang-orang hebat. Tetapi yang di kota juga menurut saya hebat, karena kalau saya pikirkan dengan diri saya bagaimana mereka bertahan di kota yang saya hiruk pikuk itu dengan segala keramaian, mau kemana-mana macet. Saya tidak tahu apa karena saya terlahir di desa dan saya tidak bisa hidup di kota. Tetapi yang saya mau katakan adalah tantangan di kota juga begitu berat karena segala sesuatu serba ada di depan mata, harus bisa menggembalakan diri dan menggembalakan keinginan dengan baik. Tetapi hamba-hamba Tuhan di desa dengan segala keterbatasan dia bisa bertahan di situ, itu juga luar biasa, saudara. Kuncinya yang saya dapatkan bukan masalah desa dan kota, karena pemikiran yang saya bangun adalah hamba Tuhan di desa juga diberkati, bisa hidup berkelimpahan, dan saya mengalami itu. Hamba Tuhan di kota juga kalau salah manajemen bisa berkekurangan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membangun sistem di dalam pelayanan itu sehingga pelayanan itu lebih berdampak. Di tempat kami pelayanan itu, saudara, untuk saat ini hampir saya tidak pernah mendengar, Pak, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak bisa ke gereja karena ini, hampir tidak pernah. Mengenai keuangannya, karena mereka sudah saya didik untuk mengandalkan Tuhan dan belajar untuk tidak meminta, tapi belajar mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Bahkan tidak boleh alasan, saya tidak ke gereja Pak, hujan. Berulang-ulang Tuhan kerjakan dan saya praktekkan bahwa di saat hujan kami berdoa, hujan berhenti. Itu ibadah. Dan saya katakan cepat pulang karena nanti Tuhan akan turunkan hujan lagi. Ketika mereka melanggar itu, saudara, mereka akan kehujanan. Saya selalu mengatakan bahwa buktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya sekedar dongeng dan isapan jempol cerita-cerita hamba Tuhan. Kita buktikan dan Tuhan kerjakan banyak hal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hal yang kita harus pahami ketika pelayanan itu berdampak. Mungkin ada saudaraku hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di desa seperti saya. Saya mau katakan kepada saudara, sudah enggak waktunya lagi kita mengeluh soal keuangan. Pastori kami, saudara, kemarin renov itu kami tanggung sendiri biayanya. Saya nggak menunggu ini tanggung jawab gereja ini segala macam. Pastor itu sudah dibangun oleh gereja. Ketika saya ingin nyaman di situ, saya perbaiki. Kami habis 30 jutaan lebih untuk perbaiki, kami keramik, kami dandani supaya kami nyaman di situ. Sekali lagi maaf, ini bukan pamer ya, tetapi bagaimana saya nyaman di situ. Sehingga
Tidak berpikir A, B, C, dan E, apalagi berpikir untuk karena tidak nyaman pindahlah ini segala macam. Jadi bagaimana kita memanajemen diri kita, lalu memanajemen keuangan kita, itu akan lebih berdampak pelayanannya, sehingga di saat Bapak Ibu ada pelayanan di mimbar, tidak lagi terganggu oleh problem keuangan. Tapi satu hal yang saya katakan bahwa tidak ada kata cukup ketika berbicara uang ya. Kita yang belajar mencukupkan diri. Tadinya HP-nya yang harga 1 juta murah, nanti kalau sudah punya uang beli yang harga 2 juta. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan saya lihat menggunakan Apple apa segala macam HP sampai puluhan juta gitu ya. Gak masalah sih sebenarnya. Cuma saya mau katakan bahwa kebutuhan itu meningkat seiring dengan keuangan kita. Nah, tetapi bagaimana kita tidak terjebak dalam problem kata kurang dan tidak punya sebagai hamba Tuhan. Nah, di sini sehingga kita pelayanannya berdampak. Jadi yang pertama saudara, pelayanan itu harus dengan rela hati. Uang dan hartamu itu hanya titipan Tuhan. Semuanya harus digunakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, jangan cinta uang. Minggu kemarin saya mendengar kesaksian seorang ibu gembala, dia sakit hati kepada suaminya karena suaminya minta uangnya yang tadinya dia mau modalkan untuk bisnis gabah. Gabah itu padi. Karena suaminya minta itu untuk menyelesaikan renovasi gereja. Dan sakit hati kepada suaminya. Nah, saya pikir ini salah ini. Entah siapa yang salah. Kata penyanyi-penyanyi dunia itu kan. Kalau Bapak Ibu boleh tanya istri saya, setelah kami pelayanan di Lampung dan saya punya gaji dari gereja, baru dia menikmati namanya gaji. Ketika kami pelayanan perintisan, hampir tidak pernah istri saya menerima gaji yang saya terima. Kenapa? Saya lihat ada mic bisa dipakai untuk gereja, tak belikan, saya tidak mikir, besok makan apa, besok buku nak. Enggak mikir saya itu. Karena pelayanan itu selalu yang prioritas. Jadi dengan rela hati. Lupa kalau digunakan nanti gimana untuk besok, ya urusan Tuhan. Kita buktikan bahwa Tuhan kita itu ada gitu. Yang penting hati ini dulu dipersiapkan. Dan jangan cinta akan uang. Eman-eman banget kayaknya gitu ya. Jangan sampai kosong di kantongnya. Kalau kosong sebenarnya kan besok Tuhan isi lagi. Kosong kan nanti Tuhan kasih lagi. Dan seperti itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini membawa dampak bagi kita. Mungkin ada hamba Tuhan yang mengalami seperti saya pelayanan di desa. Mari kita mulai memikirkan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Rasul Paulus. Tidak tabu pelayanan sistem holistik itu, tapi kita akan melangkah lebih jauh. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang tadinya kita tidak mampu jangkau akan mampu jangkau. Gereja itu tetap butuh dana. Gereja itu tetap butuh uang, tetapi gereja itu bukan untuk uang. Pelayanan itu bukan untuk uang dan karena uang. Tetapi pelayanan itu juga butuh uang. Oleh karena itu jadilah menjadi hamba-hamba Tuhan yang berdampak dimanapun kita berada. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur. Pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memateraikannya. Di dalam hati, terlebih di dalam pelayanan kami, setiap hamba Tuhan. Baik yang di desa, baik yang di kota, sehingga pelayanan kami berdampak ya Tuhan. Ajar kami untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai materi. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya saya